Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi teknik masukan dan keluaran input output. Di sini beranggotakan 4 orang, saya Okra Fernando, ada Gani Fadlur Rahman, ada Syakira Alhamdania, ada Raul Syihab Kurtusi. Next. Dibacakan oleh Gani. 3 teknik masukan dan keluaran I/O. Yang pertama ada I/O terprogram, yang kedua ada interrupt drive I/O, yang ketiga ada DMA direct memory access. Teknik I/O terprogram ialah pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan, modul I/O sehingga akan membuang waktu, karena CPU lebih cepat proses operasinya. 4 klasifikasi perintah I/O. Yang pertama ada kontrol yang digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Yang kedua ada tes, yaitu perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan periferalnya. Yang ketiga ada read, yaitu perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya pada data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Yang keempat ada write, yaitu perintah ini kebalikannya dari read, yaitu CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat periferal tujuan data tersebut. Next, dibacakan oleh Syakira. Selanjutnya ada teknik interrupt driven input output. Teknik interrupt driven input output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input output pada modul input output. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Lanjut. Selanjutnya ada cara kerja. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul input-output adalah modul input-output menerima perintah, misal read. Kemudian modul input-output melaksanakan perintah pembacaan dari periferal dan meletakkan paket data ke register data modul input-output. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Next, dibacakan oleh Raul. Teknik direct memory access atau DMA, teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O terprogram dan interrupt driven I/O memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada satu, kelajuan transfer I/O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Yang kedua, kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung atau bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar dikembangkan teknik yang lebih baik, dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat melanjutkan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengembalian kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Proses yang terjadi pada DMA yang pertama, read atau write, yang kedua alamat perangkat I/O yang ada, yang ketiga lokasi awal memori data, yang keempat jumlah data yang akan ditransfer, yang kelima CPU melanjutkan perintah lainnya, yang keenam CPU hanya dilibatkan pada awal dan akhir pemindahan saja.
Jadi kesimpulannya adalah satu, modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal atau eksternal. Yang kedua, terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu satu, I/O terprogram, yang kedua interrupt driver driven I/O, yang ketiga DMA atau direct memory access. Ya mungkin segitu untuk materi mengenai teknik masukan dan keluaran input output. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.